Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita berkumpul kembali di masjid ini untuk mengkaji salah satu kitab yang membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Abu Muhammad Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang diberi judul dengan Risalah Fissiratil Mubarakah, risalah tentang sirah yang penuh berkah. Pagi ini kita akan membahas faslun di halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman. Wa nasya'a, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh yatiman, sebagai anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh berkembang sebagai anak yatim. Yakfuluhu jadduhu Abdul Muttalib. Yakfuluhu, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadduhu, kakeknya, Abdul Muttalib, yakni Abdul Muttalib. Jadi sepeninggal ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada dalam asuhan kakeknya. Wa ba'dahu, dan setelahnya, setelah pengasuhan kakeknya, ammuhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam pengasuhan pamannya. Jamaah sekalian, ammun ini sebutan untuk paman dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu namanya khalun. Jadi kalau kita membaca kata khalun, itu paman dari pihak ibu. Kalau ammun, paman dari pihak ayah. Khalatun berarti bibi dari pihak ibu.
ammatun, bibi dari pihak ayah. Jamaah sekalian, dalam bahasa Arab, baik untuk kalau di Tatar Sunda ya, uwa atau emang, tetap digambarkan dengan kata ammun. Jadi kalau di kita ya, yang disebut dengan paman itu mang ya. Jadi adiknya ayah kita. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Ammun itu bisa untuk adiknya ayah kita atau kakaknya ayah kita. Dan Abu Thalib ini itu kakaknya Abdullah, kakaknya ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdullah itu anak terakhir, anak bungsu. Wa ba'dahu, dan setelahnya, setelah pemeliharaan Abdul Muthalib, maka pemeliharaan itu berpindah pada ammuhu, pamannya, yaitu Abu Thalibin ibnu Abdil Muthalib, yaitu Abu Thalib ibnu Abdil Muthalib. Pertanyaannya adalah mengapa hak asuh berpindah pada Abu Thalib? Padahal dari sisi ekonomi Abu Thalib ini paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang miskin. Sebabnya karena Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah. Jadi ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ayah ibu kandungnya sama dengan Abdul Muthalib. Ibunya bernama Fatimah binti Amr bin A'id. Ya. Sekali lagi, Fatimah binti Amr bin A'id. Itu ibunya Abu Thalib atau istrinya Abdul Muthalib. Nah, Abdullah itu saudara kandungnya Abu Thalib. Wa tahharahu Allah azza wa jalla min danasil jahiliyati. Wa tahharahu Allah azza wa jalla, Allah membersihkannya, mensucikannya, min danasil jahiliyati, dari kotoran jahiliyah, wa min kulli aibin, dan dari segala aib. Jamaah sekalian, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, namun Allah Azza wa Jalla menjaga, memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak pernah satu kali pun mengikuti tradisi jahiliyah. Nah, jamaah sekalian, ada satu riwayat yang saya temukan ya, yang dikutip oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Disebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati ya'maluna bihi ghaira marwatain. Tidak pernah aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Jadi pernah ada dua kesempatan ya, 2 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Salah satu diantaranya adalah nonton sebuah pertunjukan.
kullu dzalika yahulu Allahu baini wa baina ma uridu min dzalik thumma ma hamamtu ba'daha bi syai'in hatta akramani Allahu birisalatihi. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu dihalangi oleh Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah sekalipun melakukan itu. Jadi pernah ada 2 kali keinginan ya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tapi Allah Azza wa Jalla menghalanginya. Kemudian aku pun tidak pernah lagi memiliki keinginan untuk kembali melakukannya hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Nah, jemaah sekalian, lalu wa manahahu kulla khuluqin jamilin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya semua akhlak-akhlak terpuji. Hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin. Hatta sehingga lam yakun tidaklah ia yu'rafu dikenal baina qaumihi di antara kaumnya itu illa kecuali bil amini dengan sebutan al amin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan orang-orang jahiliyah itu dengan al amin. Jadi Al-Amin itu laqab, Al-Amin itu laqab. Jadi julukan, gelar yang disematkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin maknanya orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang jujur. Lima syahadu min amanatihi wa sidqi hadithihi wa taharatihi. Pada apa-apa yang mereka saksikan dari amanahnya, dari kejujuran tutur katanya, dari kesucian atau kebersihannya. Falamma balagha 12 sanatan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 12 tahun. Di sini tertulisnya bilagha ya, yang benar adalah balagha. Kharaja ma'a ammihi, ia keluar bersama dengan pamannya Abi Talibin, yakni Abi Talib, ila Syami, ke Syam. Syam itu wilayah yang meliputi 4 negara sekarang ya, yaitu Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Jadi 4 negara itu dulu namanya adalah Syam. Hatta balagha Busra, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Busra. Busra itu wilayah selatan Suriah ya. Fara'ahu Buhaira, maka Buhaira ini
ar-rahibu, seorang rahib. Rahib itu sebutan untuk pendeta Yahudi. Ar-rahibu, seorang rahib. Buhairah, namanya Buhairah. Ini bukan Bahira, Buhairah. Ya. Fa'arafahu bisifatihi. Ia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya. Jamaah sekalian, Buhairah ini ada yang menyebutkan Buhairah itu bukan namanya, tapi laqab. Jadi sebutan. Nah, dalam bahasa Suryani, Buhairah itu maknanya lautan luas. Ini ada kemiripan dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu Buhairah itu satu akar kata dengan bahrun. Bahrun itu kan lautan ya. Lautan. Tapi kalau lautan kecil namanya buhairun. Kayak abdun. Abdun itu namanya hamba. Tapi kalau ubaidun ya, itu wazan fa'ilun, maknanya hamba kecil. Makanya ada yang abdullah, ada yang ubaidullah. Junaid, contoh lain Junaid. Jundun itu tentara kecil Junaid. Ada Amir, ya. Amir itu artinya pemimpin kecil Umair. Nah, jamaah sekalian, ini satu memiliki kesamaan makna. Kemudian kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah yang terpilih, atau dalam bahasa Arabnya Mustafa. Dalam bahasa Arab Buhairah. Nah, sedangkan nama baptisnya Buhairah itu adalah Seges atau Gerges. Dan jamaah sekalian, Buhairah ini aliran Nastur namanya. Aliran Nastur. Jadi maksudnya adalah pendeta yang tetap meyakini kalau Isa itu nabi. Jadi dia menentang kelompok yang menyebutkan kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ini Buhairah termasuk di antara yang menentang itu. Dia aliran Nastur. Nah, jamaah sekalian, faja'a wa akhadha biyadihi. Faja'a, ia datang, wa akhadha biyadihi, lalu ia meraih tangannya, wa qala, dan ia berkata, hadza sayyidul alamin. Ini adalah pemimpin alam semesta. Maksudnya seorang nabi ya, menunjukkan seorang nabi. Ada Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul Rabb semesta alam. Ada yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah yang Allah Azza wa Jalla mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena jemaah sekalian, berita tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertera dalam Taurat, tertera dalam Injil. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya. Ini kan orang-orang yang bersama dengan Abu Thalib ya. Bersama dengan Abu Thalib merasa heran.
dengan apa yang diungkapkan oleh Buhairah ini. Mereka bertanya, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Apa pengetahuanmu tentang itu? Maksudnya adalah dari mana ia tahu kalau anak 12 tahun yang dibawa oleh Abu Thalib itu adalah seorang nabi. Nah, maka qala Buhairah berkata, "Innakum hina aqbaltum." Pada riwayat yang lain dengan menggunakan redaksi asyraftum. Innakum hina aqbaltum minal aqabati. Sesungguhnya kalian ketika kalian datang dari arah Aqabah, lam yabqa syajaratun wala hajarun. Tidak ada satu pun pohon atau batu illa kecuali kharra sajidan. Batu itu tunduk bersujud. Jadi tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pohon, melewati bebatuan, kecuali batu dan pohon-pohon itu bersujud sebagai tanda hormat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yasjudani, dan tidaklah keduanya bersujud. Jadi tidaklah pohon, batu itu bersujud illa kecuali linabiyyin, pada seorang nabi. Wa inna, dan sesungguhnya kami, najiduhu, kami mendapatinya, fi kutubina, dalam kitab-kitab kami. Jadi jamaah sekalian, yang dimaksud baik dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil, termasuk juga semacam catatan-catatan ya yang dibuat oleh para pendeta. Wasa'ala Abu Thalibin, dan ia Buhairah meminta pada Abu Thalib, faraddahu khaufan alaihi minal yahudi, agar membawanya pulang. Jadi Buhairah itu memberi saran pada Abu Thalib untuk tidak jadi pergi ke Syam. Mengapa? Khaufan alaihi minal yahudi, karena khawatir atas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mengapa jamaah sekalian? Karena orang-orang Yahudi itu berharap Nabi terakhir itu berasal dari golongan Yahudi. Ya Pak? Nabi terakhir itu berasal dari golongan Yahudi. Mereka berharap berasal dari golongan Yahudi. Karena semenjak masa Nabiullah Yaqub alaihissalam, tidak ada nabi yang diutus kecuali berasal dari Bani Israel. Israel itu kan sebutan untuk Nabiullah Yaqub alaihissalam. Anak keturunannya disebut Bani Israel. Dan semua nabi setelah Nabi Yaqub alaihissalam berasal dari Bani Israel sampai terakhir Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga mereka berharap nih, Nabi terakhir itu juga berasal dari Bani Israel. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Nabi terakhir itu berasal dari Bani Ismail. Dan ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah.
Salah satu di antara doa yang dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, di Mekah itu diutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, mengajarkan Alkitab dan hikmah, dan membersihkan mereka. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi terakhir itu adalah dari Bani Ismail, dari orang-orang Arab, niscaya orang-orang Yahudi akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dan Abu Thalib pun menuruti saran yang disampaikan oleh Buhairah. Thumma kharaja thaniyan ila Syami ma'a Maisarata ghulami Khadijah radhiyallahu anha. Thumma, kemudian, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar thaniyan, untuk yang kedua kalinya, ila Syami, ke Syam, ma'a Maisarata, bersama Maisarah, ghulami Khadijah radhiyallahu anha, budak Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, fi tijaratilah, dalam rangka memperdagangkan barang dagangannya. Jadi jamaah sekalian, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar. Beliau bekerja sama dengan para pedagang Mekah. Jadi Khadijah binti Khuwailid itu yang menyediakan barangnya, kemudian para pedagang itu mengambil barang dagangan dari Khadijah binti Khuwailid untuk diperdagangkan. Jadi posisinya seperti syirkah mudharabah, ya Pak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bekerja pada Khadijah, tapi bekerja sama dengan Khadijah, bermitra dengan Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendagangkan barang-barang Khadijah binti Khuwailid. Nah, sehingga ada, ya, bisa sistem bagi hasil, ya, atau misalnya dari Khadijah harganya berapa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjualnya dengan harga berapa. Qabla ayyatazawwajaha, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dan jamaah sekalian, sebagian riwayat menyebutkan bahwa ini dilakukan oleh Khadijah dalam rangka menyelidiki, mengamati bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah sekalian, dalam satu riwayat disebutkan, Pak, kalau kita ingin mengetahui tabiat seseorang, maka lakukan safar bersamanya. Jadi lakukan perjalanan bersamanya. Jadi kalau hanya berteman di masjid, ya, ketemu waktu subuh, zuhur, nah kalau itu masih belum jelas, ya. Terlihat karakter seseorang itu ketika safar, ketika melakukan perjalanan. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, tabiat seseorang, maka lakukanlah safar bersamanya.
hatta balagha, hingga ia sampai suqa Busra, sampai pada pasar Busra, ya. Faba'a tijaratahu, lalu ia menjual dagangannya. Falamma balagha 25 sanatan, falamma balagha 25 sanatan, ketika mencapai usia 25 tahun, tazawwaja Khadijah alaiha salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah alaiha salam, semoga keselamatan atasnya. Di sini tidak disebutkan usia Khadijah binti Khuwailid, ya. Ada dua pendapat yang saya temukan berkaitan dengan usia Khadijah. Pertama, ini yang masyhur, Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun. Sedangkan riwayat yang kedua menyebutkan Khadijah binti Khuwailid berusia 28 tahun. Tapi yang masyhur 40 tahun. 40 tahun yang masyhur. Mengapa ada juga yang menyebutkan 28 tahun? Salah satu di antara yang jadi bahan analisanya adalah anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allah menganugerahkan 6 orang anak. Ya, dianugerahi 6 orang anak. Dan ini jamaah sekalian, ya, untuk seorang perempuan berusia 40 tahun, untuk ukuran saat ini, ya, untuk ukuran saat ini nampaknya sulit di usia 40 tahun bisa melahirkan sampai 6 kali. Makanya ada yang menyampaikan pendapat di kisaran 28 tahun. Ya wallahu a'lam bishawab. Falamma balagha 40 sanatan, tatkala beliau menginjak usia 40 tahun, ikhtassahu Allah bikaramatihi, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan karamahnya, dengan kemuliaannya, wa bata'athahu birisalatihi, dan Allah Azza wa Jalla mengutusnya dengan risalahnya. Atahu Jibril mendatanginya alaihi salam, wa huwa bi ghari Hira'a, ketika ia berada di gua Hira. Ya. Ghar itu gua. Wa huwa, dan ia bi ghari Hira'a, di gua Hira. Jabalun bi Makkah, sebuah gunung di Mekkah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Makkah, di Mekkah, 13 sanatan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Mekkah selama 13 tahun. Maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi beliau bermukim di Mekkah, tinggal di Mekkah selama 13 tahun. Waqila, dan sebagian ada yang menyebutkan 15 sanatan, 15 tahun. Waqila, dan sebagian ada yang menyebutkan 10 tahun. Wassahihu, dan yang benar, yang sahih, al-awwal, adalah yang pertama. Jamaah sekalian, sampai sini dulu ya yang kita bahas di pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali di Rabu depan di bagian berikutnya tentang perjalanan ringkas
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa kecil sampai beliau diwafatkan di usia 63 tahun. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.